Rizal Ramli tidak berkutik. Gugatan presidensial threshold ditolak. Rizal Ramli melakukan uji materi terhadap presidensial threshold. Presidensial threshold adalah angka persentase seseorang bisa menjadi calon presiden. Dia ingin aturan itu dihapus sehingga setiap orang bisa mencalonkan presiden. Dia mengaku ingin pemilihan calon presiden di Indonesia lebih kompetitif. Sebenarnya ada satu lagi, Rizal Ramli mengklaim bahwa pernah didukung oleh parpol untuk menjadi capres, tetapi hal itu tidak bisa terwujud karena terbentur oleh presiden threshold. Presidensial threshold saat ini adalah 20%, dan melihat niat Rizal Ramli agar setiap parpol bisa usung calon sendiri, artinya dia mau persentasenya menjadi 0%. Atau malu-malu tapi mau, dia mau nyapres tapi dengan jalan yang lebih mudah. Jadi pertanyaannya, dia gugat ini karena ingin semua parpol bisa usung capres, atau karena dia yang sudah kebelet ingin nyalon presiden. Hasilnya Mahkamah Konstitusi tidak menerima judicial review diajukan Rizal Ramli karena tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan judicial review atas norma presidensial threshold. Aturan itu dinilai Rizal mengganjal dirinya menjadi capres, namun saat diminta bukti dukungan itu Rizal tidak bisa membuktikan. Pokok permohonan pemohon tidak bisa dipertimbangkan. Mengadili permohonan pemohon tidak dapat diterima, demikian kata Ketua MK Anwar Usman. Presidensial threshold adalah kebijakan politik terbuka, bukan masalah konstitusionalitas. Seandainya memang benar didukung parpol atau gabungan parpol, pemohon satu mestinya menunjukkan dukungan dalam batas penalaran yang wajar, menunjukkan bukti dukungan itu ke Mahkamah Konstitusi, demikian kata Ketua MK Arief Hidayat. Rizal menilai para hakim konstitusi tidak memiliki bobot intelektual. Para hakim di MK tidak memiliki bobot intelektual, kedewasaan akademik dan argumen hukum yang memadai untuk mengalahkan pandangan kami, demikian kata Rizal. Rizal Ramli meyakini sistem presidensial threshold sebesar 20% merupakan legalisasi dari sistem politik uang dan kriminal yang merusak kehidupan bernegara dan merugikan kepentingan sosial ekonomi rakyat. Menurutnya saat ini di seluruh dunia ada 48 negara yang menggunakan sistem pemilihan 2 tahap seperti di Indonesia, tetapi tidak ada pembatasan semacam presidensial threshold. Akibat sistem tersebut, kekuatan uang menjadi sangat menentukan bagi pemilihan pemimpin di Indonesia. Kelompok utama yang mendukung sistem demokrasi kriminal adalah para bandar ataupun cukong yang membantu biaya menyewa parpol atau polistar public relation dan kampanye di media sosial sang calon. Begitu calon menang, dia lebih mengabdi kepada para bandar dan cukong, melupakan kepentingan nasional dan rakyat. Seluruh hakim MK yang berpikiran picik dan cepat itu menghindar dari pembahasan yang sangat penting dengan cara menolak posisi legal standing Rizal Ramli, demikian katanya. Namanya juga kalah dan gugatan ditolak, wajar kalau Rizal Ramli merasa kecewa. Apalagi kalau keinginan nyapresnya begitu kuat membara. Mendengar kabar ini ibarat makan rendang daging tapi ternyata lengkuas. Masa MK harus nuruti semua pandangan dia? Begini, saya malah ngeri kalau presidensial threshold dibuat menjadi 0%. Ini artinya semua parpol yang mendaftar bisa mengusung calon masing-masing. Kalau ada 15 parpol, maka akan ada 15 capres dan cawapres. Apalagi kalau dulu pernah sampai ada 30-an. Apakah artinya akan 30 paslon? Ini pemilu atau ikut kontes Miss Universe? Kalau tidak ada presidensial threshold, takutnya malah rame-rame bikin parpol baru. Yang punya banyak duit mau berkuasa bikin parpol baru dan nyapres. Di Amerika Serikat saja parpol disederhanakan menjadi 2. Artinya paslon cuma 2. Lebih simpel, pemilu tidak perlu sampai 2 putaran. Rakyatnya tidak perlu pusing memilih paslon yang bejibun banyaknya. Kayak mau milih menu makanan di restoran, pilih A atau B. Kalau bukan A artinya B dan sebaiknya. Justru kalau presiden threshold 0% berpotensi munculnya calon pemimpin haus kekuasaan yang cuma mikirin berkuasa, terutama yang tidak berkompeten. Apalagi yang gak pernah ngaca, jelas-jelas bobrok dan jeblok tetapi tak tahu malu, mau nyapres. Orang-orang seperti ini bakal tersaring dengan presiden threshold sendiri. Dan jangan lupa juga,
Kelompok radikal yang belum musnah total dari negara ini bisa-bisa mereka ikutan bikin parpol baru dan nebeng di parpol lain dan usung calon sendiri. Mau jadi apa negara ini? Aduh. Demikian dikutip dari siwo.com dan artikel ini ditulis oleh Suhardi. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu Maluku Utara dianaktirikan. Dengan adanya Jokowi bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami Maluku Utara sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Indonesia. Rakyat